Halo guys, welcome back to my YouTube channel bersama aku Aralin, of course di Here Aralin. Halo guys, kembali lagi bersama aku. Dan di video kali ini adalah video yang kelima. Kita bakalan ngebahas bareng-bareng soal exploratory data analisis secara ringan. Ini aku udah nyiapin beberapa contoh pertanyaan. Dan video ini adalah kelanjutan dari video yang kemarin. So buat kalian yang belum nonton video terkait dengan data Wrangling dan beberapa pembahasan terkait dengan fundamental data analisis sebelumnya, jangan lupa buat tonton dulu videonya. Aku bakalan kasih link playlistnya di kolom di description. Oh ya, sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe video ini dan juga channel ini biar konten ini makin berkembang dan makin bermanfaat untuk aku, kalian, dan banyak orang. Let's get dive in. Nah, oke, di video yang sebelumnya aku itu udah nyiapin sekitar 3 pertanyaan singkat. Ya nggak singkat sih, cuman simple gitulah soal apa sih yang bakalan nanti kita cari tahu jawabannya pada proses EDA ini. Bisa kalian lihat sendiri di layar kalian. Aku udah nyiapin sebuah file codingan. Oh ya, seperti biasa aku bakalan kasih link GitHub file ini di description, jadi kalian bisa klik dan download aja. Nggak apa-apa, kalian bisa gunain untuk belajar atau dikembangin lagi, terserah kalian. Langsung aja untuk pertanyaan pertama, bagaimana sih tren perentalan bulanan jika dilihat dari parental member dan non-member? Oh ya, by the way, karena ini datasetnya kemarin kita bersihin di proses data Wrangling. Datasetnya ini ada dataset harian dan ada dataset bulanan. Bukan ya, dataset harian dan ada dataset jam. Oleh karena itu kita nanti bakalan gunain dua-duanya. Tetapi ada tapinya juga lagi. Data ini itu 2 tahun guys. Jadi ada di tahun pertama, tahun 2011, dan ada tahun 2012. Sebelum kita mau cari tahu soal tren perentalan secara bulanan, aku bakalan sharing dulu terkait dengan tren di tahunnya. Jadi nanti di tahun pertama dan tahun kedua tuh bakalan lebih ramai yang mana dan bakalan lebih sepi yang mana. Ini by the way aku belum jalanin codingannya dari awal. Aku mau run out dulu. Nah, oke, aku udah jalanin. Sekarang kita bakalan mulai dulu dari ngelihat datanya seperti apa. Aku bakalan, karena ini bagaimana tren perentalan secara bulanan, jadi bakalan pakai data yang harian. Yang kalian bisa lihat di sini itu ada DaiClean. Oke, kita mau lihat dulu seperti apa kira-kira DaiClean CSV-nya ini. Bentar. Kemarin itu di DDF guys. DaiDF. Nah, kita bisa dilihat di sini. Ini kemarin adalah data yang udah dibersihkan, data DaiDF, data frame DaiDF yang udah dibersihkan. Nah, sekarang aku tuh mau fokus dulu kepada yang di year ini guys. Kita mau cari tahu dulu kira-kira di tahun yang keberapa tren penjualan itu mulai naik dan mulai bagus kayak gitu. Oh ya, by the way, kali ini kalian ingat gak sih, kalian atau tahu nggak sih kalau misalnya di Excel itu ada yang namanya pivot table ya, kayak gitu, buat menganalisis secara secara spesifik terkait dengan data. Kali ini kita bakalan pakai pivot table juga, cuma nggak dalam versi Excel, tetapi pivot table dalam versi codingan itu bakalan kayak gimana. Kok penjualan sih? Perentalan dalam tahun. Oke. Nah, di sini aku bakalan simpen pivot tabelnya itu dalam sebuah variabel all year, dimana ini ngambil dari DaiDF. Lalu kita pakai sebuah function yang namanya, pakai sebuah metode yang namanya itu group by. Nah, ini di group by berdasarkan apa? Berdasarkan year. Lalu karena yang nanti mau dicari adalah antara perbandingan antara casual, registered, dan count, atau non-member, member, dan total keduanya, sehingga kita butuh yang namanya metode lagi, itu agregasi. Nah, seperti ini. Lalu masuk ke dalam, masukin aja casual. Lalu apa yang mau dicari? Sum dari casualnya. Lalu di bawah mau apa? Registered. Registered, disum juga, ditotalin juga semuanya. Terus yang terakhir adalah jumlahnya, jumlah dari non-member dan juga member. Kalau dijumlahin jadi berapa, kayak gitu. Itu terus ini udah kita ubah ke dalam format data frame. Udah ya, kita ubah ke data frame. Caranya dengan kasih di belakangnya itu tambahan reset index. Jadi indeksnya di reset. Ini kita udah simpen pivot table-nya.
yang digroup by berdasarkan tahun di dalam variabel all year. Nah, sekarang ini nanti bentuknya bakal udah jadi data frame. Terus kita bakalan coba bakalan kita coba print dengan di sort. Jadi dari yang terbanyak ke yang terendah. Pakai sort values by, mau di sort values by apa? Kalau di sini nanti aku bakalan sort values by count atau jumlah keseluruhannya lalu di ascending itu urutan dari terkecil ke besar. Karena dari terkecil ke besar aku maunya nanti dari terbesar ke terkecil, jadi ascendingnya kita kasih false kayak gitu. Kurang lebih kayak gini kodenya. Coba buat di running. Nah, langsung muncul, bentuknya udah data frame. Jadi di sini dikelompokkan berdasarkan tahun. Ada tahun pertama, tahun pertama itu yang 0, terus ada tahun kedua itu yang year. Nah, di sini untuk yang ternyata perintalan di tahun kedua itu lebih banyak daripada perintalan di tahun pertama. Tahun pertama yang awalnya hanya sekitar ini berapa sih guys? 1.200.000 sekian, di tahun kedua itu udah mencapai 2 juta sekian, jadi kayak udah mau 2 kali lipatnya. So, dari casual dan register juga bisa dilihat bahwa di tahun pertama itu baru sekitar mendapatkan non-member itu sekitar 247.000 sekian, lalu untuk yang membernya sekitar 900.000 sekian, hampir 1 juta. Lalu di tahun kedua yang casualnya, yang non-member itu meningkat dari yang 200 ke 300.000, dan yang registerednya itu hampir meningkat 2 kali lipat di angka 1.600.000 sekian. Jadi kita bisa tahu bahwa tahun kedua perintalan itu sudah semakin berkembang dan dibuktikan dengan bahwa angka jumlah perintalan antara non-member dengan member itu udah jauh lebih banyak daripada tahun yang pertama. Nah, selanjutnya di sini karena kita punya 2 tahun, aku bakalan analisis tren perintalan bulannya berdasarkan per tahunnya. Kira-kira apakah beda tren antara tahun pertama dan tahun kedua kalau berdasarkan bulan, dan juga nanti setelah membedakan antara 2 tahun itu aku bakalan gabungin ke yang all year-nya. Jadi dianalisis dulu per tahunnya kira-kira tren bulanannya bagaimana. Kalau udah kayak gitu, aku nanti mau coba juga kalau misalnya 2 tahun itu dijadiin satu, tren bulanannya kayak gimana. Sekarang kita harus pisahin dulu antara tahun pertama dan tahun kedua. Di sini aku mau bikin year one untuk sebuah variabel yang mana ini dari DIDF, DIDF di mana DIDF year-nya, DIDF di mana variator DIDF year itu sama dengan 0. Jadi tahun pertama itu adalah data DIDF dengan year, yang year-nya itu value-nya adalah 0. Lalu di year 2 itu adalah DIDF dengan DIDF di mana year-nya itu sama dengan 1. Kayak gitu. Ini kita jalanin dulu. Jadi di sini kita punya 2 variabel. Yang pertama adalah variabel year 1 untuk menyimpan data-data DIDF dengan tahun pertama. Lalu ada year 2 dengan DIDF yang dimana variabel year-nya itu hanya tahun yang kedua. Sekarang kita bisa gunain 2 variabel ini untuk ngebuat sebuah pivot yang mana nanti untuk menganalisis tren bulanan dari kedua tahun itu. Kayak gitu. Nah, sekarang aku mau mulai dari tren tahun yang pertama. Kita mulai dari tren tahun yang pertama. Rentalan tahun pertama, kira-kira bakal kayak kepiye? Rentalan tahun pertama. Di sini kita pakai seperti yang kayak gini. Ini aku mau copy aja. Oke, kalau bikin pivot tabel itu enak di sini dan cuma ganti-ganti key-nya aja. Mau tinggal ganti key-nya tok, guys. Nah, ini karena all year. Bukan ya, ini aku mau kasih year 1 dengan ini berarti ngambil yang dari year 1 ini. Di sini group by year, age, casual, dan ini kita ganti dengan year 1. Kayak gitu tok. Cuma kayak gitu tok, cuma ganti 3 itu tok karena nanti formatnya juga bakalan sama yang bakalan dikeluarin. Jadi variabel year 1 tidak nganggo strip, orang nganggo strip. Lalu itu ngambil ngepivot dari data year strip 1 di group by year dan diagregasi dari ketiga value ini. Kayak gitu, di reset index biar jadi data frame, terus dikeluarin, lalu sortingnya juga false. Jadi nanti kita bakalan tahu dari yang terbanyak ke yang tersedikit. Kayak gitu. Semoga tidak salah.
Wah, kok gini? Cek, bentar. Oh iya, ini kan year ya. Salah guys, harusnya adalah month. Sorry, salah. Nah, lah ini lagi bener ini. Oke, tren perentalan tahun pertama. Kleru ya, kudune kayak penjelasan tren perentalan bulanan. Oke, nah ini kan luwih iso diwaca. Tren perentalan bulanan yang tahun pertama, kita bisa lihat langsung ke totalnya aja yang bagian count. Di bulan paling banyak terdapat perentalan itu ada di bulan ke-6, lalu bulan ke-7, bulan ke-8, lalu mundur ke bulan ke-5, 9, 10, 11, 4, 12, 3, 21. Jadi kita bisa lihat trennya kalau misalnya perentalan itu lagi rame-ramenya itu di pertengahan tahun, di antara bulan ke-6, 7, 8. Sementara ini ada perentalan di bulan pertama itu masih paling sedikit, ya namanya wajar ya, baru buka usaha itu pasti juga belum bakal sebanyak kalau misal usahanya udah berjalan semakin lama. Ini mulai dengan apa namanya meningkat dengan perlahan dari bulan pertama, kedua, ketiga. Lalu kita bisa lihat di sini di bulan 12 di akhir tahun itu menurun, terus ini ada di bulan keempat, jadi habis 1, 2, 3 lalu 4, berarti terus meningkat ya, terus aja 5, berarti kayak grafiknya ini bisa dibilang dia bakalan naik terus nanti bakalan turun lagi kayak gitu. Ini untuk tren perentalan bulanan di tahun pertama, jadi udah kebayang nanti pola trennya bakal kayak gimana. Lalu ini kan tadi tahun pertama, saiki kita coba di tahun yang kedua, ini tinggal di copy aja, tinggal copy wae guys. Nah, perentalan bulanan di tahun kedua, terus year 1 iki aku ganti jadi year 2 kayak ngene, dan year strip year_1 ini diganti dengan year_2 kayak ngene. Waduh wae liane rasa diganti, yang lainnya tidak perlu diganti. Nah, tren perentalan bulanan tahun kedua ini sedikit berbeda dari yang tahun pertama, dimana di tahun kedua ini bisa diingat guys, bisa kita lihat bahwa oke, masih sama. Di awal tahun perentalan itu masih sangat sedikit, lalu naik ke bulan kedua, lalu ini tiba-tiba ada bulan ke-12 tapi tetap naik ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi dia bakalan naik terus kayak gini pertengahan tahun sampai mau di lewat pertengahan tahun dia masih tetap naik sampai puncaknya itu di bulan 9. Nah, setelah bulan 9 perentalan itu nurun lagi guys, nurun lagi di bulan 10, bahkan ini menempati posisi ke berapa ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, posisi kelima dari yang terbanyak kayak gini, naik, habis itu turun lagi, bulan ke-10 turun, bulan ke-11 turun lagi, terus di akhir tahun itu bakalan turun lagi. Nah, dari situ kita bisa nyimpulin kalau entah itu di tahun pertama atau tahun kedua, perentalan di pertengahan tahun itu pasti lebih tinggi, pasti kayak puncak-puncaknya, dan semakin ke akhir tahun perentalannya akan menurun lagi kayak. Jadi gini ya guys, kayak gitu. Ini tadi untuk tahun pertama dan tahun kedua. Nah, sekarang kita bakalan coba untuk gabungan dari kedua tahun ini, polanya bakalan kayak gimana. Ini di copy aja, copy lagi baik guys, biar enak, biar enggak nulis berkali-kali. Tren perentalan bulanan semua tahun. Oh ya, sorry. Kalau misalnya kalian baru banget belajar ngoding, aku saranin buat kalian tulis ulang. Jadi jangan asal copy, kayak gimana ya? Awal-awal aku belajar ngoding juga, aku nggak suka yang mengandalkan selalu copy paste, itu enggak. Tapi aku ngelatih diriku untuk ngetik ulang lagi. Meskipun kodenya yang aku tiru itu plek, aku pasti bakalan kasih effort dengan aku ngetik ulang. Itu membantu kita untuk membiasakan diri kita dalam hal mengetik kode. Tren perentalan bulanan semua tahun. Nah, karena ini semua tahun, aku mau bakal ganti ini, Ctrl D, all year. Oke, simpan di variabel all year. Dan ini tidak pakai year_2 ataupun year_1, tapi pakainya data yang tadi udah kita pakai yang DDF, di grup by bulan, dan diagregasiin antara casual atau non-member, lalu registered itu member, dan count itu jumlah daripada casual dan juga registered. Count ascending false, harusnya sih udah bener. Nah, di sini kita bisa lihat tren perentalan bulanan semua tahun. Kalau ini gabungan ya, ini gabungan pertama, lalu bulan kedua, lalu bulan ketiga, bulan keempat, 5, 7, 9, 6,
Oke, jadi ini kayak ada gininya dikit, tapi kita tetap bisa tahu kalau misalnya habis di bulan 8, 9, terus ada bulan 10, terus ada bulan 11 semakin turun, dan yang terakhir ini di sini ada juga bulan 12. Jadi polanya tetap sama meskipun di puncaknya, karena ini gabungan, itu ada naik turunnya dikit karena beda tadi dari yang tahun pertama dengan tahun kedua. Dan di sini tetap bakal bisa kita lihat polanya. Kalau misalnya dibayangin, itu bentuknya bakalan tetap datar, lalu naik, lalu turun lagi kayak gitu. Jadi tetap aja dari yang awalnya di awal tahun itu masih sedikit, terus di pertengahan tahun itu puncak-puncaknya, dan di akhir tahun dia bakalan berkurang. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Bagaimanakah tren perentalan antara weekend dan weekdays? Kita ngebedain perentalan antara di weekend dan weekdays. So, aku bakalan kasih tunjuk dulu terkait dengan datanya. Yang mana tadi data yang pertama. Nah, kita lihat di sini, kita bisa gunain fitur yang working day ini karena dia punya dua value, ada 0 dan ada 0 nih, ada 0 dan ada 1, ada true, ada false. Ketika dia ada di hari Sabtu dan juga Minggu, maka working day-nya adalah false, dan ketika dia di hari 1, 2, 3, 4, 5, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, working day-nya adalah true. Sehingga kita bisa gunain fitur yang working day ini. Jadi working day ini nanti yang buat ngegroup by. Kodenya seperti apa? Ini aja di copy. Podo wae guys, di copy aja. Kita bisa gunain satu blok kode ke berbagai pertanyaan. Tren perentalan antara weekend dan weekdays. Jadi kita mau tahu ya, kira-kira perentalan itu bakalan lebih rame di hari kerja atau justru di hari Minggu. Ini tadi apa? Working day. Sama ini kasih nama aja weekend gitu. DIDF kita ngambil di data frame DIDF tadi, di group by working day, lalu diagregasi yang casual registered consume kayak gitu. Oke. False. I think this is right. Nah, jalan ya. Cuma 2 baris tok. Oke, jadi di sini kita bisa lihat tren perentalan antara weekend dan weekdays, di mana di sini berdasarkan working day, casual registered count. Jadi ternyata perentalan di working day itu 2 kali lipat lebih banyak dari perentalan di weekend. Jadi ketika dia di casual itu di weekend itu lebih banyak, tetapi ketika di working day itu lebih sedikit. Dan berbeda dengan member di registered, ketika dia weekend itu lebih sedikit, ini bahkan jauh lebih sedikit, ini 3 kali lebih sedikit. Dan ketika di registered dia itu sampai 3 kali lipatnya. Di count juga bahkan untuk di weekendnya dia itu cuma setengah dari weekdays. Sehingga kita bisa ambil kesimpulan bahwa ketika hari-hari kerja itu banyak orang yang ngerental sepeda. Oke, kayak gitu aja, simpel aja. Ketika hari kerja itu banyak orang yang ngerental sepeda, dan mereka adalah para member. Mayoritas adalah para member. Jadi mayoritas member itu bakalan ngerental di hari kerja. Terus kalau misalnya di hari weekend itu kan mereka nggak kerja, jadi mereka nggak kemana-mana. Kebanyakan dari mereka itu nggak rental. Tapi ada banyak orang-orang yang non member itu mulai ngerental. Untuk apa? Mungkin bisa untuk liburan, untuk sepeda-sepedaan santai lah kayak gitu. Itu pola yang bisa aku tangkap. Oke, sekarang kita ke pertanyaan terakhir. Ini udah beda data. Di jam-jam berapakah perentalan ramai dan sepi? Di jam-jam berapakah perentalan ramai dan sepi? Karena ini kita berbicara terkait dengan jam, berarti kita udah nggak pakai lagi data yang DDF, tapi kita pakai data yang HOUR-DF. Mau aku show dulu data HOUR-DF-nya. Nah, ini adalah data HOUR-DF-nya. Jadi dia ada fitur HOUR-nya, yang ini itu 0 sampai 23, merepresentasikan waktu dalam 24 jam. Caranya kayak gimana? Kembali lagi kita copy ini saja. Kita copy kayak gini, tren perentalan berdasarkan jam. Berdasarkan jam. Oke. Ini HOUR dia. HOUR-LIREN. Aku kasih nama variabel HOUR-LIREN. Oke, HOUR-LIREN, dan kita ngambil ini dari HOUR-DF
halaman HDF iki dan di grup by apa? Di grup by dari HOR atau HR. Ini seperti itu. Ini nggak usah dirubah-rubah yang bawah, kita tinggal show aja. Nah, di sini udah langsung kelihatan. Di sini kita bisa lihat parentalan teramai, paling ramai itu ada di jam 17. Itu berarti jam 17 itu jam berapa? Jam 5 sore. Jam 5 sore sampai jam 18. Berarti itu nggak sih kayak hari-hari kayak jam-jam orang pulang kerja. Kan di jam-jam orang pulang kerja. Dan yang ketiga, di urutan ketiga terbesar itu ada di jam 8 pagi, itu jam orang berangkat kerja. Berarti polanya bisa kelihatan ya. Di jam orang berangkat kerja dan di jam orang pulang kerja. Itu bakalan banyak orang yang rental. Terus ada di jam ke-16, 19. Ini masih sama kan? Ini masih searea dengan ini. Ini kan tuh 17, 18, ada 16, 19 masih kayak di rank-rank waktu yang sama orang pulang kerja. 13, 12, 15, 14, 20, 9, 7, 11 dan yang paling sepi itu ada di jam 4 pagi, jam 3 pagi, jam 5, jam 2, jam 1. Insight-nya adalah parentalan itu paling ramai di jam orang berangkat kerja dan di jam orang pulang kerja. Tetapi di paling sepi itu di jam-jam tengah malam ke pagi. Iya nggak sih? Buat apa sih orang main sepedaan di tengah malam sampai pagi? Kayak kebanyakan orang kan pada tidur ya. 3 pertanyaan udah terjawab guys. Oke, 3 pertanyaan udah terjawab. Sekarang kita masuk ke insight of EDA. Nah oke guys, di sini aku udah rangkumin insight of EDA-nya tadi seperti apa. Kita bisa baca pelan-pelan bersama-sama. Di pertanyaan pertama, bagaimana tren parentalan sepeda bulanan selama periode analisis jika dilihat dari casual maupun register non-member ke member? Di tahun pertama, parentalan terminim di awal tahun, mulai meningkat di pertengahan tahun dan kembali lagi menurun hingga akhir tahun. Yang kayak gini tadi. Tahun kedua, parentalan meningkat dari tahun sebelumnya. Terbukti di bulan 12 tahun pertama itu ada ini berapa sih? 87.000 sekian bulan di tahun pertama. Ini iya kan? 8 ini di bulan 1, di tahun kedua itu udah di bulan 12 tahun pertama itu 87.000 dan di bulan pertama tahun kedua itu udah meningkat lagi dari 8.000 ke 9.000. Itu kan dari tahun pertama yang sekian di akhir tahun, terus di tahun kedua itu awal tahun udah meningkat lagi. Parentalan terus meningkat hingga bulan ke-9 puncaknya itu di 218.000 sekian dan kembali menurun dari bulan 10 ke akhir tahun. Untuk yang pertanyaan kedua, bagaimanakah perbandingan peminjaman sepeda jika dilihat dari sisi weekend dan weekday? Mana yang lebih tinggi? Di casual, parentalan casual lebih tinggi di weekend, yaitu di angka sekian. Ini 300.000 sekian, 316.000. Di weekday itu ada 303. Jadi kan selisih sekitar 10 ribuan. Di registered yang member, parentalan terdaftar member lebih tinggi di weekday dengan angka sekitar 1.900.000 sekian, udah hampir menyentuh di 2 juta dibandingkan dengan di weekend yang hanya sekitar 600.000, hampir 700.000. Dan overall parentalan pada weekend itu bisa menyentuh angka 2 kali lipat. Bukan, ini sorry guys aku tipu. Parentalan di weekday itu 2 kali lipat lebih banyak dari weekend. Untuk question yang ketiga, di jam-jam berapakah peminjaman sepeda meningkat dan juga menurun? Jam-jam parentalan paling ramai itu di antara jam 17, 18, 8, 16, 19 itu diurutin secara descending. Jadi ini tadi adalah aku bakalan tambahin yang mana ini merupakan jam-jam berangkat dan pulang kerja. Tuh. Terus jam-jam parentalan paling sepi itu di jam 4, 3, 5, 2, 1 seperti itu. Lalu ada insight lain bahwa parentalan paling sedikit di jam 4 pagi, lalu meningkat hingga jam 8 pagi, naik turun tapi tetap tinggi hingga jam 15 sore. Jadi di jam awal itu masih sangat, di jam-jam pagi itu sangat rendah ya. Terus habis itu naik ke jam 8 pagi, tapi nanti naik turun tapi tetap grafiknya naik turun tapi mengarah ke naik hingga jam 15 sore. Terus nanti meningkat lagi di jam-jam pulang kerja jam 17, 18, 19. Parentalan semakin meningkat dari jam 16 dan puncaknya di jam 17, lalu menurun lagi hingga tengah malam. Oke guys, itu tadi adalah sedikit sharingku terkait dengan exploratory data analysis yang merupakan kelanjutan dari Wrangling kemarin. Kita udah menyelesaikan 3 pertanyaan yang kita bikin di awal, terus juga kita udah ngasih insight dari pertanyaan yang terjawab itu tadi. So, I think this video is enough. Jangan khawatir, kodenya nanti aku bakalan
kasih di GitHub aku dan aku sertakan linknya di bawah seperti yang aku bilang di awal. Dan untuk video yang selanjutnya kita bakalan lanjutin ke explanatory data analysis atau visualization. So stay tuning di playlist ini. Jangan lupa sekali lagi untuk tetap semangat belajar guys, karena aku pun juga masih belajar terus guys. Aku juga masih belajar terus. Kalian tahu nggak sih, kalian paham kan kalau kadang semakin kita belajar, semakin kita sadar bahwa kita itu masih bodoh dan nggak tahu apa-apa. Coba komen kalian, siapa yang relate? Komen di kolom komentar kalian sama enggak, dan aku juga kayak gitu. And yeah, I think that's enough. Thank you very much guys, udah nonton sampai akhir. Terima kasih udah melihat video sharing belajarku ini. Aku berharap video ini bermanfaat untuk diri aku sendiri, bermanfaat untuk kalian juga, dan untuk banyak orang yang menonton di luar sana. So, thank you very much. See you at the next video.